Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading dengan tema yang akan menghubungi atau berkomunikasi denganmu dalam waktu dekat. Cuman aku nggak tahu nanti apakah yang berkomunikasi adalah seseorang yang disayang, apakah teman atau siapapun. Jadi kita akan memperlihat. Kita akan lihat dari ciri-ciri atau korelasi kalian seperti apa. Sebelum reading, kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3, 3, 3, 3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Malam ini kita cempot-cempotnya pakai protection. Oke, biar nggak lupa. Aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, kalian juga aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian terhadap channel aku selama ini. Buat yang suka ngasih gift, tips, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu untuk kalian semua. I love you all, I love you sekepun. Disclaimer dikit biar nggak gagal paham. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, tolong bijak dalam menyikapi readingan aku. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang ingin pesan produk spiritual, kalian juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi ya. Kalau dirasa lama-lama di channel aku simple aja. Kalau masih mau stay, di skip aja. Misalnya nggak mau ikut ritual candle, skip. Nggak mau dengar shufflean, skip. Nggak mau dengar disclaimer, skip. Langsung on the point, nggak apa-apa ya. Nggak ada larangan khusus, nggak ada aturan khusus di sini. Kita happy aja. Oke. Nggak tahu nih pakai konektor atau enggak. Bottom of the deck ya, kita lihat ada apa. The Hierophant. Ya, Hierophant ini tentang sesuatu yang berkaitan dengan pelajaran, masukan-masukan positif, mentor, atau hal-hal yang berkaitan dengan tradisi atau legalitas. Nah, ada kondisi apa antara kamu sama dia di situ? Oke, energi seseorang tersebut di sini ada Eight of Pentacles, lagi kerja keras, lagi ada yang dia upayakan, lagi membuat suatu perencanaan baru atau proyek baru juga bisa, atau kerjaan baru. Tapi kalau secara finansial sedang dia tingkatkan finansialnya, ya dari proyek-proyek yang dia kerjakan akan menghasilkan uang pada akhirnya. Ada juga beberapa yang sedang memperbaiki sesuatu, apapun sesuatunya tersebut. Kemudian ada Four of Swords, lagi banyak berpasrah. Ini antara dualitas nih. Di sini lagi sibuk kerja keras, tapi di sini juga ada energi mager. Jadi kayak ya pasrahnya dalam artian dia sedang melakukan sesuatu yang rutinitas, atau belum ada gebrakan-gebrakan spesial, atau belum ada gebrakan-gebrakan besar. Jadi kayak mungkin apa yang kerja kerasnya yang dia lakukan mungkin lebih kepada kayak yang sudah berjalan ya tinggal dia terusin aja gitu. Sisanya ya sudah pulang kerja, tidur, lagi nggak kerja, lagi nggak ada project atau apapun ya waktunya istirahat. Jadi lagi menikmati hidup aku lihat.
Kemudian di sini ada Six of Wands, ada yang ingin dia menangkan kembali, ada validasi yang ingin dia sampaikan, dia tunjukin, atau dia perlihatkan kepada lingkungan, orang ramai atau siapapun juga. Energi kalian di sini ada Three of Cups, ada energi di mana masih ada harapan, ada keinginan untuk bertemu dengan seseorang. Tapi ada beberapa juga yang lagi menghabiskan waktu mungkin bersama teman-teman, keluarga, ya, atau lagi mencoba melarikan diri, melarikan pikiran dengan kesibukan bersosialisasi. Kemudian di sini ada Seven of Cups. Beberapa di antara kalian lagi dihadapkan dengan situasi pilihan. Aku nggak tahu pilihan ini mengacu kepada orang kah, atau kepada keinginan-keinginan, atau hanya sekedar pengen beli sesuatu. Lagi bingung nih, pengen beli Gucci mungkin, beli ini, panci, atau pengen beli seblak, pengen beli gorengan, apapun yang menjadi pilihan kalian. Pilihlah dengan bijak, ya. Kemudian di sini ada Knave of Swords. Ada energi defensif, ya, ada energi di mana walaupun mungkin kalian bisa melihat sesuatu yang sedang kalian pantau, kalian perhatikan atau kalian inginkan, tapi di sini ada energi di mana kalian mencoba untuk sedikit bertahan, sedikit untuk sabar, supaya mungkin sesuatu tersebut bisa terkontrol di dalam energi kalian. Kita lihat koneksi kalian seperti apa dengan orang yang akan terkoneksi atau menghubungi, atau ya komunikasi lagi, ya. Oke, di sini ada not yet, not the right time. Kemudian ada caution. Kemudian ada manifest. Anxiety. Kemudian di sini ada apology. Ketutup. Di sini ada twin flame. Beberapa mungkin koneksinya adalah twin flame, ya. Ada mirroring self, ada soul connection, ada koneksi jiwa spiritual, ya. Ini juga ada hubungan pembelajaran, mirroring self-nya juga mungkin kamu sama dia banyak kesamaan, baik itu hobi, makan, atau apapun juga. Di sini ada not the right time atau not yet, ya. Artinya di sini ada sesuatu mungkin yang memang antara kamu sama dia belum tuntas. Ya, mungkin ada situasi yang masih menggantung atau situasi yang tidak jelas, tapi kamu yakin bahwa someday, suatu hari nanti, ada yang akan terbukti dari sesuatu yang menggantung tersebut. Jadi ini luas, ya. Misalnya mungkin ada yang lagi berantem sama teman, lagi konflik sama bos atau apa, tapi seperti kamu ngerasa, udah deh biar aja, nanti suatu hari nanti pasti akan terlihat dengan sendirinya, ya. Kemudian ada caution, ada peringatan, be careful, red flag, don't rush. Apapun situasi kamu sama dia, kamu sadar sebenarnya dari awal mungkin ketika entah kamu bertemu sama dia atau memang berkomunikasi atau terkoneksi lah ketika kalian bareng gitu, ya. Kamu ngerasa sebenarnya ada hal yang gak beres nih dalam komunikasi kamu atau dalam hubungan kamu. Tapi kayak kamu masih mencoba melihat titik baiknya, ya. Kamu mencoba melihat bahwa ini orang pasti ada sisi baiknya, ini orang pasti ada sesuatu yang bisa sebenarnya hubungan ini lebih panjang. Tapi ternyata apa yang kalian rasakan itu adalah intuisi, ya. Ternyata itu adalah dalam bentuk warning. Harusnya mungkin dari awal ketika kamu sadar kalau itu memang adalah intuisi kamu, mungkin kamu akan mencoba untuk menjauh lebih dulu. Cuman ini udah terlanjur sepertinya, ya. Ada hubungan red flag, entah ini teman, entah ini keluarga, atau siapapun juga. Kemudian ada manifest, law of attraction, within reach, positive mindset, ya. Masih memiliki positive thinking atau positive mindset dari harapan-harapan yang berkaitan dengan not yet tadi. Ini lagi-lagi beberapa di antara kalian mungkin saat ini lagi banyak yang memanifestasi sesuatu yang ingin dibuktikan. Mungkin sekarang kamu akan mencoba defensif, diam atau seperti apa, tapi ya, ini suatu saat kamu sedang berdoa bahwa akan ada sesuatu yang terbukti, ya. Bahkan mungkin akan ada sesuatu yang bukan sekedar hanya untuk kepada dia, tapi orang ramai mungkin melihat, nih loh siapa yang salah, siapa yang benar, ini loh siapa yang begini, siapa yang begitu, itu, ya.
Kemudian di sini ada anxiety, stress, worry, overthinking. Apapun yang terjadi antara kamu sama dia sebelumnya ini menghadirkan yang namanya overthinking, ya. Anxiety, cemas, perasaan tidak tenang. Kemudian di sini ada apology, sorry, grace, make amends. Yang kamu inginkan adalah permintaan maaf, ya. Mungkin di sini kamu nggak menginginkan dia mengganti sesuatu, ya. Mungkin ada beberapa. Kalau misalnya ada sesuatu yang berkaitan dengan hilangnya barang, dibawanya, dicolong atau apapun, mungkin buat kamu itu nomor sekian deh. Tapi sepertinya di sini kamu sangat menginginkan permintaan maaf dari dia. Yang kamu inginkan adalah pembuktian bahwa mungkin apa yang dikira orang banyak atau seseorang atau siapapun kalangan tersebut itu semuanya tidak benar. Jadi memang ini adalah hubungan yang membutuhkan pembuktian sepertinya, ya. Kalian lihat sendiri arahnya itu, apakah teman, keluarga, ruang lingkup pekerjaan, atau si Bagong juga bisa. Kita lihat lagi koneksi kamu sama dia itu apa aja. Oke, di sini ada coffee cup. Nanti kita lihat juga ciri-cirinya. Apakah dia orang yang suka minum kopi, healthy choice, atau justru sebaliknya tuh, healthy choice. Mungkin dia suka makan yang sehat-sehat, minuman yang sehat-sehat. Kemudian sini ada death. Kemudian ada not enough. Kemudian sini ada clock. Bottom of the deck-nya di sini ada not today. Kuat banget ya, not yet, not today. Ada sesuatu yang belum bisa terbukti sih sebenarnya mungkin, ya, tapi memang ini lagi-lagi tentang pembuktian. Ada sesuatu yang masih mengikat satu sama lain antara kamu dan dia tentang tadi validasi. Coffee cup, di sini ada meeting and conversing. Apa ini? Suffering, the moment, feeling, up life, friendship, ya. Beberapa mungkin di sini ada yang ruang lingkupnya pertemanan, ya, atau kalian sering kumpul-kumpul bareng di satu kafe, mungkin di satu tempat nongkrong yang mana kalian biasanya menghabiskan waktu ngobrol, bercengkrama, ya. Mungkin juga ini gambaran tentang coffee cup, coffee cup, gelas kopi. Susah banget. Dalam artian mungkin entah kamunya atau dianya sangat mencintai yang namanya kopi. Kemudian di sini ada healthy choice, making healthy choice in love and life, self-love, self-care, being happier, ya. Ini beberapa di antara kalian berdealing sama seseorang yang masih narsistik, ya. Dia mencintai dirinya besar banget. Jadi artinya dia lebih peduli sama dirinya sendiri. Mungkin kamu yang sering jadi kacung, atau kamu yang sering lebih banyak ngeladenin dia, atau kamu yang lebih banyak apa-apa ngerjain apa yang harusnya sebenarnya bisa dia kerjakan. Ini tentang pengorbanan juga, ya. Jadi ciri-ciri dia itu adalah seseorang yang merasa bahwa pilihan dia itu adalah sehat untuk dirinya sendiri, nggak peduli kalaupun itu adalah memanfaatkan orang lain atau memanfaatkan kamu. Kemudian date, ada beberapa yang pernah dating sama dia, ya, meeting someone new. Ada yang hubungannya masih baru banget, ya. Jadi dia ini adalah benar-benar orang baru yang hadir dalam kehidupan kamu. Gak ada kaitannya dengan masa lalu. Ada hubungan yang terlalu cepat, dalam artian baru kenalan tapi sudah cepat-cepat ngajak dating, ngajak kencan. Ini ada kaitannya dengan pasangan. Kalau dua ini ada gambaran friendship atau keluarga juga, ya, pasangan juga. Kemudian ada not enough, ya, nggak cukup. Frustrate in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear, ego, issue, jealously. Nih ada yang jealous, ya, kalau tentang pertemanan atau tempat kerja berarti mungkin dia jealous sama kamu, cemburu sama pencapaian-pencapaian kamu. Ini juga ada kaitannya dengan self-confidence atau kepercayaan diri. Kepercayaan diri juga bisa menimbulkan yang namanya iri, kecemburuan tadi. Ada self-sabotage, ya, atau ada sesuatu yang berkaitan dengan menjatuhkan. Entah ini menjatuhkan menjatuhkan harga diri, menyudutkan, atau merusak nama baik, seperti itu.
Ini juga tentang kaitannya dengan relationship. Nah, banyak yang berdealing dengan lingkungan toksik di sini. Kalau aku lihat, mungkin dia itu adalah orang yang memang masih suka hingar-bingar dunia, ingin tenar, ingin pencapaian-pencapaian yang mana dia lebih unggul daripada kamu. Jadi kalaupun pasangan ya bisa aja pengennya unggul. Gimana sama pasangan ada saing-saingan. Di sini ada lock, ada need time, text time, in time cycle, time to heal, progress ya. Ada beberapa progress yang masih diharapkan dari koneksi ini. Dan di sini aku lihat juga masih membutuhkan waktu mungkin dari kamunya atau dia, entah ini membutuhkan waktu untuk menerima, memaafkan atau apapun juga, atau ini hanya sebatas tentang mungkin ya hubungan kamu sama dia buang-buang waktu menurut kamu, menyita waktu kamu. Kita lihat ciri-ciri orangnya seperti apa lagi. Nanti baru kita lihat tujuan dia ingin berkomunikasi lagi sama kamu apa. Dan harapannya apa? Oke, ciri-cirinya di sini ada overload, ada excitement, ada obligation, ada overwhelmed ya. Orangnya gampang stres, orangnya berani gambling, orangnya impulsif. Tapi kalau sudah kebanyakan, bete sendiri, stres sendiri. Kemudian ada third wheel, circle third party. Wah. Kemudian di sini ada homeless. Kemudian di sini ada real estate. Kemudian di sini ada gain. Dan bottom of the deck-nya stres. Orangnya gampang stres. Kalau udah stres, ngamuk-ngamuk, nggak tentu arah, nggak keruan, ya. Orangnya suka punya pressure yang berat dalam diri dia. Ini dia orangnya juga sama nih, hampir gampang stres. Orangnya suka mengejar sesuatu dalam jumlah, dalam bentuk yang besar, tapi sebenarnya kapasitas kemampuan dia kurang. Jadi kayaknya misalnya gini, aku ambil contoh dari apa ya? Kayaknya dia suka ngambil orderan banyak nih. Oke, diterima aja, di accept. Ternyata tenaganya nggak cukup. Jadi ada keterlambatan dalam mengirim. Atau kayak tarot reader deh, kayak Mami misalnya. Oke, ada yang mau reading, daftar. Mami terimain aja nih banyak misalnya. Ternyata begitu waktunya 2 kali 24 jam, ada yang nggak selesai karena nggak buat batasan, misalnya minimal 1 hari berapa. Jadi kayak semua tuh pingin ditangkul, sebenarnya kesiapan dalam diri dia itu nggak ada gitu. Jadi suka keteter kerjaannya, apa-apa pengennya overload, akhirnya tenaga, pikiran, akhirnya jatuhnya sering stres. Itu ciri-cirinya dia. Kemudian third wheel nih, ada beberapa yang mungkin dia ini adalah circle dari third party, atau dia pernah menghadirkan third party antara kamu sama dia, atau ini ada ruang lingkup pertemanan, cinta-cintaannya ditikung sama teman juga ada ya. Akhirnya di sini beberapa di antara kalian yang berteman tadi jadi bermusuhan, itu garis kecil, tapi yang jelas ada third party antara kamu sama dia, entah yang sudah berpasangan atau perselingkuhan. Kemudian sini homeless, di sini ada failure, ada cashway, ada poor. Orang ini kalau yang aku lihat mungkin tidak memiliki rumah pribadi, ya bisa jadi dia nyewa, ya bisa jadi dia ngekos, tapi tidak dalam situasi yang tingkat kemapanannya yang tinggi seperti itu. Jadi bisa jadi dia ini ya tadi nggak punya rumah, nggak punya properti, tapi punya style yang tinggi. Jadi bisa jadi ya memang dia nyewa ya. Real estate di sini harapannya adalah menjadi seseorang yang sukses, mapan. Ada beberapa yang gagal dalam kredit atau KPR sih sebutannya. Jadi mungkin dia pernah mungkin nge-DP atau bahkan sudah kredit rumah yang sudah dia tinggalin beberapa waktu, tiba-tiba mungkin dia nggak sanggup bayar lagi, akhirnya nggak tahu rumahnya ditarik atau mungkin rumahnya mungkin di take over atau seperti apa ya, yang tadinya menyukai hal-hal berkaitan dengan kemewahan tapi jatuhnya jadi homeless. Jadi mungkin dulunya pernah kaya tapi jatuh, misalnya seperti itu. Atau ada yang berpura-pura kaya juga bisa, padahal sebenarnya juga homeless. Kemudian orangnya suka berkebun ya, ada gain di sini. Ada profit, ada conclusion ya. Orangnya suka mencari keuntungan, benefit. Jadi apapun yang dia kerjakan dari kesenangan atau hobinya harus mendapatkan keuntungan. Jika ini ada kaitannya dengan hubungan, relationship, ya kalau menjalin hubungan harus ada untungnya. Poinnya seperti itu. Oke, kita lihat lagi ciri-ciri dia pakai kartu tanda tanya. Guess what?
Ini banyak yang suka apa ya, kalau aku lihat suka saing-saingan, pamer-pameran, padahal sebenarnya dia nggak punya situasi itu, ya. In your community, bisa jadi dia adalah orang yang berada di komunitas kamu, jadi nggak harus pasangan juga, bisa jadi teman atau siapapun. Ciri-ciri gambarannya, wah, third party, third wheel ditimpuk sama third party. Ya, ini seseorang yang memang menghadirkan situasi third party atau koneksi kalian adalah third party. Bisa gitu ya. Kemudian di sini ada the moon, orangnya suka sedih, orangnya menyimpan rahasia untuk dirinya sendiri, tapi suka membongkar rahasia orang lain, kepo, orangnya suka jelek-jelekin orang nih. Jadi kalau lihat ada orang atau apa ya suka digibahin seperti itu. Ya, kemudian dia sebenarnya suka yang damai-damai, tapi ini untuk dirinya sendiri. Ya, kreativitasnya tinggi sih, orangnya gampang adaptasi, adaptable-nya juga bagus ya. Cuman di sini kalau aku lihat beberapa mungkin ada orang dengan kaitan psychic atau intuitif. Dia punya intuitif yang tinggi tapi suka disalah manfaatin, ya. Jadi ujung-ujungnya kayak sesuatu yang dimiliki dia yang harusnya bisa menjadi sesuatu kelebihan dalam diri dia, justru malah menjatuhkan dia atau menjadikan itu adalah nilai minus buat diri dia. Ada kaitan angka 2 antara kamu sama dia. Moon juga banyak rahasia ini orang. Kamu nggak akan bisa nembus apapun rahasia yang dia sembunyikan. Mau kamu korek-korek kemanapun, sepertinya sulit untuk kamu ketahui. Kemudian sini ada kaitannya dengan nomor 4. Apapun itu, 4. Kemudian orangnya unimaginatif, orangnya kurang imajinatif ya. Kemudian orangnya gampang sekali serius, terlalu serius atau saklek atau kaku. Ortodok juga. Ini ada dualitas nih, berarti ada 2 skenario ya. Yang ini bisa beradaptasi, yang satu ini agak sulit beradaptasi ya. Yang sulit beradaptasi ini adalah orang-orang yang agak kurang imajinatif. Artinya dia nggak punya planning, nggak punya rencana. Misalnya kamu ngajak dia jalan, kita makan yuk, nongkrong yuk di mana? Nggak tahu mau di mana, terserah. Enaknya liburan kemana ya? Nggak tahu. Pokoknya dia nggak punya imajinasi apapun, lebih banyak ngikut, ngalir aja sama temen. Tapi nanti kalau udah ngikut banyak protesnya. Itu ciri-cirinya ya. Atau kalau ini pasangan kamu ya tadi diajak kemana-mana ya juga dia orangnya sulit gitu. Padahal di sini ada laser nih, orangnya suka jalan-jalan, leisurely ya. Orangnya suka jalan-jalan, orangnya suka dengan alam bebas, orangnya juga suka dengan hal-hal yang tidak harus di dalam rumah. Jadi orangnya juga lumayan ekstrovert. Orangnya juga suka main tarik ulur layang-layang. Ini ada yang hubungannya memang sudah berakhir, sudah putus layang-layangnya soalnya. Oke, bottom of the deck-nya di sini ada frenemy, musuh dari teman atau teman kamu yang menjadi musuh nih. Ya, ini seseorang yang pernah menggosipkan kamu, gossip about you, secretly, competitive, abusive, and tend to bully. Ya, jadi ini orang yang pernah melakukan sesuatu di belakang kamu. Ya, artinya dia nggak sportif ketika berantem mungkin atau berkonflik mungkin, banyak menceritakan kamu di belakang. Nih juga ada abusive-nya juga kuat atau membuli atau body shaming-nya juga kuat kalau yang aku lihat ya. Frenemy, banyak yang temen nih, berteman. Mungkin ada yang sedang berkonflik sama teman juga bisa, atau ya frenemy juga bisa akibat antara kamu sama dia berpasangan tadi ribut, berkonflik, ujung-ujungnya ke bawah-bawah sampai ke teman-teman gitu. Oke, kita lihat tujuan dia ingin berkomunikasi sama kamu atau menghubungi kamu tuh apa. Itu ciri-cirinya ya. Kalau nggak ada di situ berarti nggak resonate, jangan dilanjutin, stop sampai di sini. Kalau dirasa nggak ada gambarannya ke arah situ. Tapi aku rasa banyak yang masuk sih, karena third party-nya kuat nih. Third party dalam pertemanan juga ada, ya. Jadi kalau kamu punya teman, nanti dia ngomongin kamu di teman yang lain, bla bla bla. Atau keluarga juga ada, waktu sama kamu baik, nanti sama sepupu, sama yang lain juga bla bla bla. Oke, tujuannya di sini ada Temperance. Kemudian di sini ada The Empress. Ada energi Sagittarius ya. Kemudian di sini ada Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces.
Kemudian sini ada Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Seven of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Ya. Tujuan dia ingin berkomunikasi atau terkoneksi sama kamu, Temperance. Dia menginginkan adanya kestabilan lagi. Berarti ketika mungkin kalian tidak berkomunikasi atau tidak terkoneksi, ada perasaan yang tidak nyaman yang dia rasakan. Ya, mungkin ada ketidaktenangan bahwa ada sesuatu yang memang belum tuntas, ada validasi yang memang belum selesai antara kamu sama dia. Kemudian ada beberapa The Empress, artinya ya tujuan dia ingin berkomunikasi sama kamu karena menginginkan adanya kenyamanan, ingin damai, ingin tenang. Mungkin dia sudah mulai merasa bahwa hidup bermusuhan atau hidup tidak terkoneksi atau memang hidup dengan sesuatu yang masih menggantung atau nggak jelas atau bahkan ada utang piutang, itu juga nggak enak ya. Jadi dia kayak pengennya tuh damai. Jadi ya udahlah, kita berkomunikasi lagi ya, sekedar entah itu silaturahmi atau apapun juga. Kemudian ada Four of Cups di sini ya. Ada indifference, artinya di sini juga tujuan dia ingin berkomunikasi sama kamu, sudah merenungi. Ya, mungkin kemarin masih galau, masih gusar, masih belum stabil untuk mengambil sikap atau keputusan. Tapi kali ini sepertinya memang dia benar-benar ingin balance ya, entah ini untuk dirinya sendiri atau bersama kalian. Artinya sudah ada pilihan-pilihan yang kemarin mungkin mengacu pada diri dia dan akhirnya dia tahu bahwa pilihannya apa nih, mencoba untuk terkoneksi kembali supaya segala sesuatunya tuntas. Kemudian di sini ada Six of Wands. Apa ini? Recognition ya, artinya ada sesuatu yang ingin dia menangkan kembali. Tujuannya terkoneksi sama kamu, ingin memenangkan, entah ini memenangkan hati kamu, memenangkan perhatian kamu, atau memang ingin kembali dalam artian supaya sama-sama bisa ada yang kalian raih kembali, bisa meraih sesuatu bersama-sama lagi. Entah ini kalau teman tentang teamwork ya, kalau pasangan ya mungkin menjalin lagi hubungan, kalau keluarga juga ya setidaknya silaturahmi, jangan sampai putus, karena namanya keluarga suatu saat tetap ujung-ujungnya akan ketemu, misalnya gitu. Nah aku nggak tahu kondisinya ini nanti kuatnya kemana ya. Kalau misalnya kamu punya dualitas, ternyata yang kamu tunggu pasangan nggak ada komunikasi, tiba-tiba ada teman yang berkomunikasi, ya mungkin ini adalah energi dia yang ketarik ya. Kemudian di sini ada Seven of Swords ya. Tujuan dia ini ada sesuatu yang dia ingin ajak sih. Tujuan dia ingin berkomunikasi sama kamu, ada satu strategi atau satu rencana. Nggak tahu apakah memang rencananya tadi kalau yang pacaran, pasangan, entah ini ingin balikan atau membahas sesuatu atau mendiskusikan sesuatu. Tapi kalau minta ini pertemanan, rekan bisnis atau apa, sesuatu ini juga bisa menggambarkan ada seperti kerjasama yang ingin dia ajak atau dia awali sama kamu. Nah kerjasama ini apa? Pacaran juga ada kerjasamanya ya, sama-sama solid biar sukses nih. Pacaran itu juga salah satu teamwork. Itu ya ai. Jadi kayak ada sesuatu yang ingin dia tawarkan juga di sini ya. Ada rencana yang ingin dia lakukan. Kemudian di sini ada Eight of Cups, terlihat memang pengen datang di picture. Ya, pengen datang menghampiri kamu dalam artian apa? Ingin bertransformasi. So ini tentang perdamaian sih, perdamaian. Ingin damai ya, atau ingin baik-baikan lagi lah apapun kondisi dan hubungan kalian, seperti itu ya. Harapan dia apa? Kita lihat, adakah harapannya dari koneksi ini? Tujuannya kan sudah jelas tuh. Kira-kira harapan dia apa kalau terkoneksi kembali? Wah, banyak sekali. Di sini aku ambil satu. Ada Death, Scorpio. Harapannya apa? Di sini ada Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces.
Kemudian di sini ada Six of Swords, transformasi lagi, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada King of Swords atau Decision, Gemini, Libra, Aquarius. Koneksi. Bottom of the deck, energinya di sini ada Strength, ya. Ada Angel of Courage. Ini ada hubungan yang akan luluh atau meluluhkan, atau bahkan saling meluluhkan. Artinya yang tadinya mungkin marah, kesel, ini aku lihat akan ada energi di mana kalian baikan lagi, ada power lagi yang terjadi dalam koneksi kalian, ya. Ini mungkin juga beberapa di antara mereka lagi mengumpulkan keberanian atau kepercayaan diri untuk bisa meluluhkan hati kamu kembali. Oke, harapan dia adalah dalam koneksi ini ada death, artinya dia menginginkan transformasi, melupakan, meninggalkan, atau sedikit setidaknya masa lalu bisa nggak sih kita geser dikit, atau kalau bagus ya lupakan aja untuk masuk ke babak baru, seperti itu, ya. Harapan dia adalah bisa dimaafkan karena mungkin memang dia pernah melukai perasaan kamu dengan Three of Swords ini. Atau harapan dia adalah memang satu sama lain antara kamu sama dia tidak saling menyakiti lagi. Supaya kalaupun memang hubungan ini sebatas teman, hubungan ini sebatas apapun, supaya bisa sama-sama melanjutkan hidup dengan tenang atau move on dengan tenang, ya. Harapan dia di sini bisa melepaskan kerinduan. Ada yang rindu, ya. Harapan dia juga adalah tentang support. Artinya mungkin selama ini memang dia bergantung pada diri kamu supaya bisa mendapatkan support lagi, atau supaya termotivasi lagi, seperti itu. Ya, yang dia harapkan dari koneksi ini adalah mendapatkan support lagi dari kamu. Kemudian harapan dia untuk koneksi ini apa? Six of Swords, ini dia tentang resolution, ya. Artinya ingin adanya perubahan, ingin adanya perbaikan. Dan di sini juga ini lagi-lagi tentang transformasi. It mean artinya harapan dia tadi, terlepas hubungan ini akan membaik lagi ataupun tidak, ya. Dia kayak pengen setidaknya ada suatu pertemuan, abis itu ya sudah, supaya gampang untuk tadi menjalani kehidupan masing-masing. Jadi kayak ini akan menjadi satu titik balik atau titik akhir, ketemu, ngobrol, kalau memang masih bisa lanjut pertemanan ini, hubungan ini, perkeluargaan ini, atau apapun lah koneksi kalian, ini lanjut ya bagus, syukur. Tapi kalau menurut kalian tidak, tapi setidaknya nih kayak lebaran deh, minal aidil wal faizin gitu, ya. Datang, salaman, silaturahmi, mohon maaf lahir batin, habis itu udah, ya. Mau dihubungin lagi nggak apa-apa, nggak dihubungin juga nggak apa-apa, supaya bisa tenang aja sama-sama melanjutkan kehidupan masing-masing. Karena di sini memang ada final decision yang ingin dia lakukan. Harapan dia supaya pertemuan ini, koneksi ini, komunikasi ini, supaya dia bisa tahu langkah selanjutnya apa yang ingin dia lakukan. Karena ada keputusan yang ingin dia buat, ada langkah yang ingin dia jalankan, tapi sepertinya mandek karena mungkin ada situasi atau hal yang sebelumnya terjadi antara kamu sama dia. Itu dia aku. Aku tuh kalau reading, kalau bisa satu napas, ujung-ujungnya engkluk. Mari kita cek zodiak mereka, ya. Tadi juga udah terlihat hampir semua zodiak ada sih. Tapi paling kuat itu ada Leo, yang paling kuat ya kalau dari tarot. Leo, Aquarius, Sagittarius, Scorpio. Udah, itu paling kuat. Kita lihat dari sini ada Pisces, ada Cancer, ada Gemini, ada Taurus, ada Aries, ada Scorpio. Tadi third partinya juga kuat ya, ada 2. Mungkin kalau dari pertemanan ada hasutan-hasutan yang membuat kalian tuh jadi kayak ada adu domba lah, seperti itu. Bottom of the deck-nya Aquarius. Oke, bottom of the deck-nya ada A, ada Z, ada J, ada T, ada S, ada X, ada P, ada M, PMI, Palang Merah Indonesia, F, L, O. Bottom of the deck-nya C. Kita lihat angka yang terkoneksi. Ada 12, 22, triple 2, sorry. Ada 19, ada 20, ada kestabilan nih kalau sama-sama mau terbuka lagi. Ada 28, kemudian 18, 13, 29, 6, 23.
batas titiknya 5. Jadi ini sejenis kayak readingan umum ya, general. Bosan kan kadang-kadang si Bagong terus, jadi kita coba buat readingan yang umum ya, jadi bisa ke siapa aja. Oke. Waduh, third party readingannya. Masih ayat-ayat mantan, di sini ada ketika teman naksir mantan. Tidak ada larangan bagi siapapun mencintai mantan temannya, bahkan terlarang bagi seseorang melarang temannya mencintai mantannya. Bila temanmu mencintai mantanmu, persilahkan dan janganlah gegabah mencurigainya sebagai orang ketiga atas putusnya hubungan kalian. Barangkali selama ini ia telah bersabar diam-diam mendukung hubungan kalian meskipun punya perasaan dengan kekasihmu. Namun, apabila temanmu seorang pengkhianat, tidak ada yang lebih layak didapatkannya kecuali putusnya pertemanan dengan satu tonjokan, boleh di pipi atau di ulu hati atau di kemaluan, tapi ingat, satu tonjokan dan jangan dilebihkan. Itu dia aku readingan kita malam ini. Aku rasa cukup sampai di sini, tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih udah menonton. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Bye.